Cuk, ada babi cuk. Makanannya gimana cuk? Pasti dia berbadan gede tuh, pasti dia kepala kelompoknya itu tuh. Dengan munculnya dia kayak gini, berarti dia menunjukkan eksistensinya bahwa dia masih ada loh di Gunung Cermek. Ambil lagi cuan sayurnya tuh, umpetin, gak jualan udah seminggu. Kalau enggak gentongnya lu kebalikin. Kegelindingin. Ini lo pikul aja, bentar bang ya, pikul. Kan nih gentong-gentong terus ada pikulan. Susu kali ya, SGM kali ya, buat ini Sinjun, enak. Ini yang gue cari. Kayak ngomong Jun gara-gara lu telat kan. Harusnya gitu udah nyampe base camp nih. Oh. Tidur. Duduk yang benar, duduk yang benar. Yang nyaman. Ini ceritanya Jun kenapa, Cuk? Jun gara-gara telat kita kasih hukuman. Duduk paling belakang. Nah, kita berangkat dulu ke base camp Hargamukti. Jadi tunggu sama Kang Beni. Ini ketemuan di daerah Cirebon dulu teman-teman. Jadi kita baru berangkat ke apa namanya? Base camp Berot Hargamukti, Balai Desa Hargamukti pokoknya. Belok kanan ke Jalan Gunung Kuning, Sindang. Terus di Jalan Gunung Kuning, Sindang sejauh 4 km. Kita sampai di Balai Desa Hargamukti, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Tadi kita sempat nyasar di hutan bambu, guys. Sedang sih gemeterannya mah. Udah malam. Iya, yang lagi. Pagi-pagi makan pisang. Cakep. Sampai kan 15 menit, 20 menit lah Naik. pick up. Jalan kaki mah jauh cuk, 2 jam, terakhir 2 tahun di sini. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin buncit aja perut. Berapa orang? 6. Pasti kurang atau lebih ya? Kalau lebih kayak nggak mungkin sih.
Covid nih, Enggak. covid nih. Ya, COVID. Cek kesehatan tuh per orang 20.000 teh ya. 20.000 dari base campnya itu 50 plus 5.000-nya itu masuk ke Taman Nasional. Kalau hari weekend 7.500. Itu 50.000 itu dibagi-bagi teman-teman semua masuk ke warung situ, jadi kita dapat makan terserah mau sebelum pendakian atau sesudah pendakian, dan juga untuk pembangunan apa namanya Fasilitas. infrastruktur lah, fasilitas betul. Ini kupon makan warung Marsha, jadi di manajemenin dibagi 3. Ini dibagi 2, 3 orang. Keren kan Cerme? Ini kasih Taman Nasional Gunung Cerme. Siap, Kang. Matur nuwun. Kita makan dulu, sebelum makan siapin dulu alat masak. Masak, alat makan. Piring nggak masak. Sali. Kayak gelangnya bang. Minum nih. Ini sekelamin di gambar. Boleh. Iya. Tapi imajinasinya nyangkut gak? Sama ini bang, nanti Ya. kan di batas kan di pos 5 ya, nggak boleh lebih. Ya. Terus rokok untung dibawa turun semua. Oke. Perhatiin nggak boleh saling mengingatkan pendaki lah. Jadi kan karena pendaki banyak makanan sisa kayak nasi segala macam, rata-rata banyak dibuang pos. Itu tuh nimbulin masalah baru buat pendaki. Tuh. Buat hewannya juga, jadi Betul. gampang mudah berpindah perilaku lah kita bilang. Pindah habitat juga ya. Habitat tetap di hutan. Kalau misalnya di sebelah sono karena ada sampah kan jadi Ya, jadi jalurnya gitu loh. ya karena mereka udah tahu di jalur banyak makanan, ya udah aja, babi banyak di jalur sekarang. Tuh, itu kan banyak kan, wah sayuran ini organik. Organik gitu kan bisa Iya kan? diolah sama tanah, gitu, Iya. unsur tanah segala macam. Padahal ini beli masalah baru. Tuh, gitu. Dari mulai bau, Mm-mm. binatangnya sendiri, Sama ya kita keganggu juga lah. ya. Betul. Apalagi ya yang sampah. Sebenarnya mah nggak masalah babi bang. Kita yang Takutnya masak. kucingnya yang di situ juga Iya, bener. ngikutin kan. Kucing di sini ada berapa? Oh, saya nggak pernah kenalan bang, nggak pernah. Enggak, maksudnya kakaknya yang juga. yang ini yang masih ketahuan yang lagi diteliti gitu. Kalau yang masuk kemarin kan yang dari luar 2 nih, ada Selamat Ramadan. Iya, selamat sama ya. Sama satu lagi ini saya lupa namanya, Oh. tapi daerah Kuningan, masih jauh dari sini. Karena dia pakai radio collar kan, bisa kepantau di mana posisinya. Ini Ada cek penangkapan, udah ya, Ya. udah tahan. Siap. Sama ini bang, Apa tuh? naruh KTP biasa, Oh, buat KTP. yang gelang. Ini tuh biar penanda jalur bang, biar enjoy. Enjoy. Oh, cermin doang kan biar enjoy ya kan. Emang yang lain gak enjoy bang? Nggak enjoy sih. Oh ini lupa dibawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di pendakian kali ini dipertemukan kembali bersama abang-abang saya untuk bersilaturahmi ke Gunung Ciremai via Apuy. Seperti biasa sebelum melakukan perjalanan alangkah baiknya kita berdoa agar tidak terjadi kendala dan hal-hal yang tidak diinginkan, dan semoga dengan perjalanan kita kali ini membawakan banyak berkah, membawakan banyak rezeki karena memperpanjang silaturahmi dan tidak ada hal-hal yang diinginkan. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua susun. Al-Fatihah. Teman-teman, di jam 12:30 siang kita baru mulai pendakian, dan pasti nyampainya itu sore lah di pos 5 itu. Jadi sudah di briefingin oleh Kang siapa ya, Duding atau siapa lupa saya namanya. Oh ini Cerme itu emang gue sukanya Cerme itu karena keenjoyannya ya kan, enjoy. Apalagi buat Apu ya kan, jalurnya enjoy, ya kan. Nah dari Gapura itu ke pos 1 jalannya kayak gini nih, makadam nih, nggak terlalu jauh, paling nggak nyampe sejam lah, 45 menitan lah. Kita sambung lagi aja teman-teman di depan nanti.
kenapa nama gunung ini dinamakan dengan Ciremai. Coba saya tunggu 3 detik. 1, 2, 3. Nah, karena dulu atau sekarang yang dominan tumbuhan di sini adalah buah ciremai. Cermek apa bacanya gimana ya? Pokoknya ini tuh sejenis buah perdu berbiji asam rasanya tuh. Yang bener ciremai apa cermek apa cirimai. Kalau ada plang seperti ini, jangan teman-teman semua ngebelokin misalkan ke arah sono. Jangan. Tuh, Arban kurang lebih 440 meter. Base Camp Berot kurang lebih 75 meter. Itu udah 750 meter. Pelang ke kiri, jangan lurus. Ntar salah jalan, malah nyasar. Kita kemana nih? Hah? Kemana? Kita ntar dulu. Kiri. Kan dimanapun gunungnya puncaknya tetap di Bogor. Iya benar. Iya kan? Tahun. Iya. Dan kesini gue orang pertama loh ke Gunung Ciremai. Serius, dari keluarga gue. Orang pertama loh. Sama dong. Iya. TRT lagi ya. Kalau lo ya. Secakung. Teman-teman semua, kali ini gue lagi naik gunung di Zimbabwe, Kabupaten Turki, Kecamatan Mesir. Ya, alhamdulillah setelah tahun 2021 saya belum sempat naik Gunung Ciremai, dan di tahun 2022 inilah, tepatnya setelah Idul Adha di tanggal 11 Juli, saya bisa mengunjungi atau mendaki lagi ke Gunung Ciremai melalui jalur Apuy. Nah, Gunung Ciremai ini saya agenda setahun sekali. Terakhir tuh tahun 2020, di tahun 2021. Karena angka tinggi-tingginya COVID jadi nggak bisa. Ya, ngap. Trek pertamanya pasti bingung kan, gue nggak pakai topi kan? Iya. Kalau pakai topi kayak botak sini nih. Genteng baru nyobain. Jalur pendakiannya mungkin teman-teman semua kalau yang udah nonton video saya yang pertama di tahun 2020 masih sama. Berupa makadam dari base camp pendakian menuju pos 1. Yang dimana nanti pos 1 itu ada shelter di sebelah kanan. Masih oke lah untuk pendakian. Di awal-awal pendakian itu masih oke. Nggak langsung ditembak ngejos. Pokoknya enjoy banget ini. Dan di hari ini sekitar ada 50 pendaki yang tadi juga sudah berpapasan dengan satu rombongan yang terdiri dari 5 orang yang turun. Berarti mereka itu naiknya di Julata. Nah, dari pertigaan tadi gue kayaknya dulu nggak lewat sini dah, lewat lurus, datar terus aja lah. Datar terus, ini dibelokkan kiri mungkin biar lebih cepat kali. Atau bisa jadi yang itu merupakan jalur warga yang mau ke ladang untuk nyari ilalang buat pakan ternak, bisa jadi kan. Dan diambil jalur sini biar lebih cepat. Tapi kita coba aja lihat nongolnya itu di belah mana. Sekarang gue pengen bikin klarifikasi. Yang tadi gue beranggapan kalau tadi lurus itu kirain udah ditutup jalurnya dan diarahin ke kiri, ternyata pas sampai di ujung sekitar 100 meter pertemuan jalur. Kalau gitu tadi lewat situ aja tadi ya, yang cabang kanan tuh. Tapi nggak apa-apa, ikuti petunjuk yang ada. Mungkin petugas itu ngarahin sini biar lebih cepat. Kalau lewat yang datar kan mungkin ke sana-sana dulu, langsung motong tuh. Nah, bentar lagi kalau kayak gini nih.
pos 1. Bangkunya di liang. Yang di sono. Oh iya, bangku kayu. Bong reang. Gising Tawa berang. dia langsung. Emang bong reang langsung tawa dia. Bong reang. Reang tuh aku gitu, kayak orang aku nih gitu. Bang kenal Alpian bang? Alpian siapa? Nih JJ Roy. Enggak. Bunga. Yang slebeo gitu. Enggak terlalu nyampe di dunia maya. Belum nyampe. Masih bro. Tidak terlalu aktif di dunia maya sih. Tapi kenal Perdi bang, orang Majalengka. Semua Perdi itu banyak. Adik saya juga Perdi. Tangga saya juga Perdi. Yo. Hati bang. Siap. Jam 1:20 kita start dari pos 1 Arban menuju pos 2 Tegal Masawa apa Tegal Jamuju, lupa pokoknya pos 2 sama pos itu. Jalannya udah nikmatin. Selepas pos 1 kita sudah masuki area hutan dan base camp dari base camp menuju pos 1 itu cenderung landai, tapi naiknya tuh tipis-tipis, nggak terlalu curam banget tuh. Treknya masih landai ya, sekitar 5 menit berjalan nih, treknya masih landai. Dari pos 1 masih oke. Kabut sudah mulai turun. Nah, ngeliat gak tuh? Apa tadi, tupai atau apa tadi tuh? Ini akarnya kuat banget loh ini dia. Tuh. Coba Jun. Istirahat depan. Please Jun, sekali Tarsan dong. Ayolah Tarsan lah. Ya, mending kemarin. Tadi bisa tadi. Kemarin kelamaan, tadi bisa loh. Puncak Apuy. Lumayan lah, beberapa langkah. Dengar nggak nih suara burung? Indah banget ya. Nah, walaupun depannya naik tapi masih oke. Teman-teman semua yang belum pernah ke Gunung Ciremai melalui jalur Apuy, yuk cobain jalur Apuy. Yuk kita tingkatkan pariwisata Indonesia, tapi jangan nekat. Nah, kenapa jangan nekat? Jangan mentang-mentang pengen naik gunung tapi skill perlengkapan dan lain-lain tidak diperhatikan. Justru di situ malah menimbulkan masalah baru bagi teman-teman semua. Pokoknya samping gue banyak pohon dah, hijau-hijau. Akar-akar di bawah gua udah gitu aja. Malah masih belum terlalu sore ya. Cerah sih ini, cerah. Kabut normal lah sore. Siang mau ke sore pergantian itu hari. Masih ada sinar-sinar matahari tembus tuh. Nggak ada. Nggak ada. Ntar
bikin aja cus. Bikin aja cus gitu sinar matahari tembus. Nah iya matahari habis. Iya benar. Ya, jalan lagi. Label. Seribu 700. Apa obat kuat untuk naik gunung? Bungkusnya kecil. Bukan waktu kecil, bungkusnya kecil. Tapi enak jajan warung gini ketimbang Alfa. Alfa gede doang bohong. Kalau ini jujur dia, kelihatan. Segini. Nggak mungkin dia gede-gedean bungkusnya. Jujur. Contohnya apa tuh jajanan apa? Banyak dah. Tato. Nah gitu. Balls. Itu pembohongan publik kan. Berapa juta orang yang dibohongin sama produk itu. Beda makanan yang gandum gitu tuh. Makan tuh kayak flat aja udah gitu. Nggak ada kesenangan buat mulut. Mulai juga makan. Lagi roti sobek. Males banget itu. Kenyang Kagak, iya. Nempel di gigi, iya. Jadi jigong, Jadi jigong, tai gigi. tai gigi. Kan tekanan perut ya. Serok. Itu mah cuma buat naruh bisa doang, king cobra mah. Udah mati udah, nelen deh. An. Nggak ada leher. Kepala orang mah. Oh, leher ada. Umang sang petualang. Umang sang petualang. Ngalahin Panji petualang. Oke, teman-teman semua. Tadi kita istirahat 30 menit sebelum pos 2. Karena paru-paru minta rokok dan ngabisin cemilan. Tipikal pendakian kali ini biasa santai, dan pasti ketemu malam sekitar jam 6 jam 7 lah, nggak terlalu malam banget sampai di pos 5. Pokoknya kisaran setengah jam lagi lah dari Kelang Puncak itu, Kelang petunjuk arah puncak menuju ke pos 2. Sambil ganti ini nih, dingin soalnya. Sikatlah. Dan ada pelang lagi nih, pelang baru. Ketahuan juga pas tahun lalu belum ada. Jadi pendaki bisa ngira misalkan di titik sekian pos 2, pos 3, pos 4 atau pos berikutnya berapa meter lagi sih. Di sini tertulis 490 meter dari lokasi pelang ini berdiri. Dan kalau mau Arban 550 meter. Ini bukan ketinggian ya, emang jalannya 490 meter. Ya bayangin sendirilah, 490 20 menitan, 20 menit sampai 20 menit. Lebih bagus dah. Cermai tuh terbaik, akurat. Jadi nggak ada tuh pendaki yang nyasar atau apapun itu. Bagus. 2 apa? Kurang. Ini pohon kalis kayak gini nih. Bukan kalis tuh kayak adonan tuh montok gitu. Bukan karena faktor alam nih. Ini tempat istirahat pendaki nih. Duduk gini kan. Alhasil kulitnya kekelet. Ini bangku alam nih. Godaan terberat kalau naik gunung tuh ngeliat pohon kayak gini. Bukan Godaannya langsung duduk. Godaannya tuh, Kayak hipnotis aja. aduh, Tuh. godaannya begitu. Gitu nikmat banget kan. Gokil. Bukan godaan misal, oh nanti ketemu sama cewek terus kenalan, godaan gitu kan. Ketemu sama cowok lain gitu, kenalan terus tikung gitu. Bukan, godaan yang terberat ini. Oh, iya. Bos setiap pohon melintang dia ada tempat bekas duduk, itu udah adem banget kan. adem banget. Pantat dingin. Iya. Lapak basah dan
Oke. Jam 4 dari pos 2. Jam 4 dari pos 2 tadi sekitar 1 jam istirahat dan ketinggian pos 2 itu 1920 mdpl yang namanya Tegal Pasang. Maaf ya pakai tracking pool ya. Nih. 1220 mdpl Tegal Pasang. Nah, pos 3 itu ada Tegal Masawa. Nah, dari sini kita melakukan pergerakan ke arah sini nih. Nah, ini penyerangannya ke sini nyerang. Nah, nanti di bagian belakang di Porboden aja. Siap. Jalur kontraflow coba difungsikan, gerbang tol langsung dibuka. Tampur. Baru ada lo aktif Jun suaranya. Dia boleh ditekok aneh. Tadi silent aja. Iya. Oh, tenaganya belum jadi yang dia cemilin tuh, belum jadi tenaga. Oh, lagi Masih diri baru. Kalau kita ketemu sama checkpoint ini nih, berisikan informasi berarti ini pertengahan antara pos sebelumnya dan sesudahnya nih. Ya gak sih? Tadi 340, kita 370. 370 tambah 340 710 bagi 2. Itu kan bener kan? Berarti kalau teman-teman semua kalau deh ketemu checkpoint kayak gini, papan informasi yang menunjukkan berapa jaraknya, ini berarti udah setengah perjalanan dari pos sebelumnya menuju pos selanjutnya. 340 berarti sekitar 15 menit lagi sampai di Tegal Masawa. Rumah kamu di sini ya? Wah, rumah masih asli kamu. Beruntung itu dia nggak sendirian. Habitat itu berkelompok. Dalam kelompok itu pasti ada yang ngepalain gitu. Bisa bilang ada yang dituakan. Tadi ada 2, 3, 4, rendah banget bener. Paling 1 meter dan dia nggak pergi tuh. Tuh. Dan dia tuh nggak pergi tuh. Bapak kayaknya enggak. Tuh. Keren kan cerme. Ini asli habitat tuh, ada lagi tuh. Tuh. Berkelompok kan? Jadi kalau bisa ini ada sekitar 8 ekor. Pasti dia berbadan gede tuh, pasti dia kepala kelompoknya itu. Ini, yang ini. Awang. Tuh, kecil gitu. Di sini di pohon aja ada 3, tadi nyebrang ada 4. Terbang tuh 2. 10 ekor ada. Nah, secara gak langsung dengan munculnya dia kayak gini berarti dia menunjukkan eksistensinya bahwa gue masih ada loh di Gunung Cerme. Tolong dong selamatin gue. Gitu teman-teman semua. Tolong ya jangan rusak rumah dia. Tuh, dia seneng pohon-pohon. Tuh, tolong jangan rusak nih rumah gue, terus juga jangan kotorin rumah gue tanpa lo datang juga gue udah seneng di rumah gue ini, yaitu Gunung Cerme, habitat asli lutung hitam ini. Wah, keren sih. Dan dia tuh nggak jauh-jauh tuh ngeliatin kita. Tuh. Oh, banyak ya. 40 menit. Pos 2, pos 3 nggak pakai istirahat, terus karena ngumbar waktu. Jadi bisa santai-santai karena ngumbar waktu. Sebat dulu lah. 2100. Mana bang? Dari bawah bang. Sampai bawah. Nanya dari bawah. Dari mana? Nggak salah saya. Tahan yang masih tahan. Mau kemana bang? Mau kemana bang? Ke atas. Ke atas, ayo. Iya. Itu Majalengka, Bogor terus. Tangerang gua. Bekasi, Aceh, Tangerang, Makassar. Papua, Ya. Iya. NTT. NTT.
Berarti panggilnya Dace. Ah, Pace. Pace. Pace itu Papua. Papua, Dace Maluku ya Ambon ya. Kalau enggak beda juga. Saya di Flores. Oh, Flores. Ah. Di Kepala suku. di mana dia? Iya, betul. Betul juga. Dari Flores dari bulan apa ke sini? Oh, di Kupang, Bang. Oh, Kupang. Kupang. Kupang banyak barang selundupan dong. Apa Jin yang biasa dibawa si Yasin? Tripang. Bukan. Tripang. Ulet. Ulet. Bukan, ada Babi. inian bang. Makan Ulet babi. Bulu babi. Yang gitu tuh. Yang dikeprek-prek. Jagon titi. Saya enggak tahu. Ah iya, ada banyak ya. Oh jagon Oh, jamu titi. Saya lahir doang di Flores, Bang, lahir doang. Berarti dibuang. Yes, itu dibuang. Lupa lahir doang. Numpang lahir doang. Kan pengunjung dilarang memotong atau merusak tumbuhan, membawa senjata dan alat pemburu lain, mengotori batu-batu, gua dan pohon, mengganggu dan menangkap satwa liar, membuang sampah di sembarang tempat, berkemah dan menyalakan api sembarangan, mengambil spesies baik flora dan fauna. Oh, spesimen tuh statusnya apa ya? Jenis. Nah, kita istirahat 1 jam, Dia udah mau go. 5:30. Kita jalan lagi menuju ke pos 4. Dan ini pasti ketemu malam, namun malamnya nggak terlalu larut malam, masih sekitar jam 7-an lah. Oke, kita let's go dulu menuju ke pos 4. Headlamp sudah. Ini situs Batu Nyuncung. Sejarahnya saya belum terlalu mendalami karena kalau dengan segi katanya nyuncung berarti batu yang menonjol di permukaan dan berbentuk lancip gitu. Lain nyuncung tuh lancip. Pas saya kemarin sini ada bacaan situs Batu Nyuncung. Terus di sebelah sini ada pelang peringatan bahwasanya nggak boleh mendirikan tenda atau area camp di situs Batu Nyuncung ini. Mungkin teman-teman semua yang tahu, khususnya warga Majalengka, apa sejarah situs Batu Nyuncung ini, silahkan komentar, kita saling sama-sama belajar. Ya, teman-teman semua, sekitar 40 menit dari pos 3 tanpa henti tuh kita sampai di pos 4 Tegal Jamuju. Dan akhirnya kita nggak mau dirin tenda di sini, namun kita dirin tendanya di pos 5. Karena kenapa? Karena memang lebih dekat dan waktunya juga masih memungkinkan gitu. Sekitar jam 8 atau setengah 9 lah kita sampai. Itu belum kepotong sama istirahat nih. Jadi sebenarnya antar pos itu udah dekat semua kalau teman-teman semua jalan terus. Nggak bohong. Iya. Di jam 8 malam sampai di pos 5 Sanggang Rangka. Jadi kalau estimasinya mah nggak sampai 7 jam setengah. Itu 7 jam setengah karena setiap pos kita berarti 1 jam misalkan jalan terus ya tinggal kurangin aja 1 jam setengah kurang 4 jam, jadi 3 jam 30 menit untuk sampai di pos yang Rangka pos 5. Itu teman-teman misalkan jalan terus tuh, Tanpa istirahat. karena kita kalau istirahatnya di pos doang 1 jam terus jalan full 1 jam lagi gitu, lagi nyari spot tenda dulu. Ini banyak banget, sambung nanti pas bikin tenda ataupun masak-masak. Kita baru aja habis nyambel itu nih, baru banget tuh. Tadi pas nyambelnya nggak di syuting karena jadi pas nyambel itu teman-teman semua nih live hack juga nih. Live hack nih. Jadi ya udah dibuang sih ya. Botol bekas ya, kalian potong setengahnya nih. Tek. Jadi kan corong tuh. Slek, ini nggak ada dong. Baru pakai kayu. Masukinnya bumbu-bumbu, baru plek. Nah, kalau udah hancur nih baru buka dari bawah. Tek, gitu. Live hack. Itu udah kita angetin tuh, udah baru digoreng. Terus ini kita Mana, Cuk? Tuh. Au, panas. Tuh.
Emang nggak begitu halus jadinya. Emang Tapi nggak begitu mantep. halus, nggak maksimal. Kita karena baru aja jelata kan, dapat alhamdulillah dagingan. Kita Nih. bikin rendang. Tuh. Rendang terus sayur asem sama pete nanti, pete goreng. Jadi kita cuman makan lauk, nasinya nggak ada. Penutupnya mangga. Mangga. Mana mangga? Tuh. Iya. Tuh Jin, cobain Jin. Ini mangganya dari mangga lepok. Patah kayu bengkok. Terus juga dia bengkoknya itu karena apinya kesurupan. Terus untuk apa tuh, dessertnya kebab. Emang Natuna kan makan utama kebab, ini kita dessert. Ini makanan lokal tapi masih ada Ini barat-baratan. rendang ini makanan tradisional go internasional. Iya betul. Gimana tuh? Dia makanan tradisional tapi dia go internasional. Kan ada nasi padang. Kan gue dulu itu udah berapa tahun. Cuk, ada babi cuk. Makanannya gimana cuk? Umang. Kagak bangun gue suara babi dah. Ada babi cuk. Gini aja gue kencengin gini. Akhirnya bangun, sesuai juga. Udah bangun. Tujuan pertama agak gagal tuh karena bosan. Buat Jun. Buat menjun tuh. Saus lava keju ya? Keju. Terus Iya. apa lagi? Ini mana ampol ini? Kalau naik gunung lagi Mi, bawa lagi Mi. Aman. Barbecue cuk. Barbecue. Oh iya. Paket lengkap. Lo baru makan sehat dah ya. Biasanya mie mulu dulu ya. Ini apa? Barbecue. Ini barbecue. Kebabnya juga gede-gede nih. Kalau mau daftar galau Ada pelang lagi kan nih. Nah, berarti udah setengah perjalanan dari pos Sanggeng Rangka ke Simpang Apuy 350 meter, sedangkan ke pos 5 680. Setengah jam lagi lah Simpang Apuy. Gebres. 1, 2, 3. Oke. Teman ngopi orang dari Bandung Bang ya. Siap. Sampai ketemu lagi Bang. Siap. Makasih Bang Umang. Sama-sama Bang. Ya, HP-nya Bang. Thank you Bang. Makasih. Sama-sama nih. Tuh, kasih dari Bandung nih. Mantap. Kita jalan lagi teman-teman. Kurang dari 1 jam dari pos 5 ke Simpang Apuy. Berhubung kalau kita naik jam 8 itu banyak pendaki yang turun, jadi kita bergantian tuh. Kasih turun dulu pendaki sambil ngobrol-ngobrol. Kemungkinan misalkan teman-teman jam 5
Summit mungkin nggak nyampe 1 jam lah, tapi kan musuh besar kita kan hawa dinginnya itu nggak bisa dilawan. Bang Apoy. Waduh, ini subscriber. Dari mana, Bang? Sumedang. Nama siapa, Bang? Bambang. Mas Bambang. Nama Instagramnya Bambang_Prabowo. Yang suka disalahin Bang, itu makasih ya? ya, Bang. Ya siapa? Bambang gini. Saya lo Bambang. Sekitar 10 menit berjalan nih. Ketemu Langga Walet. Jadi kalau lurus itu puncak, kalau kiri Gua Walet. Gua Walet itu apa sih? Gua Walet yang menurut gue baca itu merupakan titik letusan atau kubah lava baru ketika pas Cermet itu meletus. Jadi pas meletus itu di gua ini nih titik letusannya. Dem, kayak dapur magmanya lah. Jadi jalannya ke sini teman-teman nih. Nah, sini kan. Jadi turun tuh nggak langsung gini, nggak dulu datar, turun dikit-dikit. Nah disitu gua Walet, dan di dalam gua Walet itu ada air, tapi bukan sumber mata air, melainkan tetesan air daripada batu-batu gua. Dan itu nggak cukup banyak, paling di situ ada ember, emang bukan ember, kayak drum. Dan kalau misalkan kita pakainya kalau emang kita benar-benar kehabisan air. Nah berhubung tim kita atau saya stok air masih banyak, jadi saya nggak ngambil ke gua Walet itu airnya. Dan habitat pohon cantigi. Nah, kenapa sih pohon cantigi itu berada di atas batas vegetasi? Padahal kan dia pohonnya kecil, kayak gitu tuh. Namun dia punya akar yang sangat kokoh. Jadi hidup itu bagaikan pohon cantigi, walaupun terjang badai, angin, tapi dia masih berdiri kokoh. Itulah kita harus meniru prinsip dari pohon cantigi, ya kan? Padahal kan ini posisi paling atas nih, sama dengan Edelweiss. Jadi nama latinnya tuh Vaccinium pharyngiloleum. Vaccinium pharyngifolium. Ini Ashores Corscoffs pokoknya. Bahasa mana itu? Zimbabwe. Oh nggak, kalau ini bahasa Latin. Kalau tadi barusan ini Zimbabwe. Ini ada, Zimbabwe, siapa? Bonjour. ini ada pelangnya gitu ya? Iya. Ada pelang. Pelangnya bawahnya melehoy. Melehoy. Pelang-pelang apa yang jelek? Plankton. Pelang apa lo? Nah, itu maksudnya. Bener-bener udah kepikiran ke situ. Aduh. Namanya pohon Edelweiss yang dilindungi oleh undang-undang nomor teks, ya kan? Pokoknya itulah. Itu teman-teman semua, kalau ke gunung manapun itu dia emang habitatnya itu atau tumbuhnya itu di dataran tinggi. Jadi sekitar 2500 berapa lah saya lupa, atau dengan 2000 ke atas. Dan ini merupakan bunga yang abadi. Walaupun dia layu, ini kan bekas layunya dia nih. Nih. Tapi di atasnya itu dia numbuh tunas baru. Nah, seperti hidup kita. Ya kan? Walaupun kita jatuh bangun, ya kan, kesleo, udah amburadul lah, tapi kita harus punya prinsip nanti akan indah pada waktunya, sama seperti ini. Nih. Saya lupa musim mekarnya, bener-bener mekar. Bunga dulu sih bulan berberan lah, September, Oktober, November pokoknya. Itu paling bagus. Tapi kayak gini aja udah bagus gitu. Jangan, kan banyak banget tuh pendaki-pendaki yang kalau naik gunung terus motek bunga Edelweiss kan, itu banyak banget. Tapi jangan motek-motek bunga Edelweiss. Jadi kita nikmatin aja kayak gini tuh, deh keren gitu tuh, ya kan. Terus juga kan enak banget gitu. Tidur kayak gini kan, itu nikmat banget udah kayak gini aja. Jangan dipotek-potek, nggak boleh. Ya tuh, kan banyak banget tuh. Apa namanya? makin induk gue ikutin aja makin induk. Ada yang ketawa juga, Noro. Anjing ya. Nyingir ya.
Dia mah malu cuma serem takut nyengir. Yang di pos itu pohon Edelweiss lu 50 meter lagi. Alhamdulillah. Di tahun 2022 ini masih bisa kesoan, masih bisa tadabur alam ke Gunung Ciremai lagi melalui jalur Palutungan Apuy setengah 11 dari jam 8 karena kita istirahat di Simpang Apuy sejam. Kita estimasi kalau misalkan teman-teman semua trek dari pos 5 itu 2 jam udah sampai di puncak. Dan di sebelah sana ada jalur setapak, itu teman-teman semua bisa explore daripada kawah Gunung Ciremai. Nah ini jalur Linggarjati, coba dari sini aja biar kelihatan. Sebelah sana ini jalur Linggarjati, ada jalan setapak. Jadi kalau view yang paling bagus itu dapat dua-duanya kawah dari Linggarjati. Yang nongol tuh ada orang tuh, satu tuh jalan, nah itu Linggarjati. Jadi kalau foto tuh puncaknya tuh view-nya ini, dua kawah ini. Nah kawahnya ini nggak tahu, ini bekas longsoran nih teman-teman. Nih itu bekas longsorannya nutupin ke area kawah. Nah itu longsoran tebing sebelah situ, ya kan. Biasanya mungkin di bulan-bulan tertentu air kawah itu warna biru dan juga hijau. Namun karena mungkin lagi musimnya kemarau, jadi kering dan gak masalah. Misalkan apa ya tadi, gue lupa kan, ngeblank. Pokoknya Ciremai ini terbaik lah. Entah itu jalur manapun, mau Linggarjati, misalkan pengen teman-teman semua tapak tilas jalur-jalur tua gitu ya, atau jalurnya pernah yang lihat sama Sunan dan lain sebagainya, bisa kalian ambil jalur Linggarjati ataupun Linggasana. Nah jikalau teman-teman semua pengen menghemat waktu, menghemat tenaga, pilihlah jalur Apuy. Jadi ketiga jalur, 4 jalur itu mempunyai plus minusnya. Untuk misalkan yang baru suka naik gunung, saya rekomendasiin lewat Apuy. Untuk yang ekspor gitu kan, silakan Linggarjati. Untuk yang medium ini mungkin Palutungan. Dan kalau bicara tentang akomodasi, memang Apuy ini agak sulit karena harus nggak ada angkutan umum dan harus charter. Jadi walaupun teman-teman semua pakai kendaraan pribadi, khususnya mobil, itu hanya bisa sampai di Balai Desa Argamukti yang kemudian charter pickup seharga 300.000. Bisa hubungin Kang Benny, nomornya itu ada di bawah video. Dan jika lo lewat Palutungan ataupun Linggarjati, itu sangat mudah. Teman-teman semua tinggal turun di pertigaan Linggarjati, tinggal naik ojek sampai Palutungan, begitu pun juga sama. Nah untuk SIMAXI sendiri itu 50.000, jadi 20.000 itu untuk, jadi 75 ya tiket. Ada SIMAXI, surat izin masuk kawasan konservasi, terus ada asuransi, cek kesehatan, makan, dan juga ada mungkin uang-uang untuk pembangunan infrastruktur untuk Balai Desa Argamukti. Kita nikmatin dulu suasana puncak Gunung Ciremai di siang hari bolong, sama halnya kayak Gunung Slamet siang hari bolong. Udahlah, pokoknya nikmatin aja. Sinematik. Roy JJ sampai sini tuh ke Gunung Ciremai tuh. Roy Sudirman ya, yang selebeo Citayam. Oke teman-teman semua, di jam 12 siang kita perjalanan turun lagi menuju tempat camp, dan nantinya sampai tempat camp kita makan dulu baru turun ke bawah. Dan
overall ya kan. So far sih so nice, so good. Jaksel nih bos. Terus juga di summit beautiful, cloud is full, and then this is 3007 mtpl, and then I have tomorrow hiking again to Mountain Ciremai and finish.